Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tak henti-hentinya si Tompel Hosinuddin ini membuat gaduh di Republik Indonesia. Katanya dia selalu memperjuangkan hak-hak rakyat. Katanya dia membela kepentingan rakyat. Akan tetapi yang selalu menjadi pertanyaan, ketika dia melakukan pembelaan terhadap rakyat, mendampingi rakyat, justru rakyat sendiri yang selalu mengusir si Tompel Hosinuddin ini. Tapi kita tidak mesti heran soal dia membuat gaduh karena kita tahu bahwa dia ini adalah ex HTI yang selama ini kita tahu bahwa HTI ini adalah organisasi yang kemudian dianggap organisasi terlarang dan sudah dibubarkan oleh pemerintah, dan bahkan organisasi ini memang setiap saat selalu membuat gaduh. Nah, tak perlu berpanjang lebar seperti apa si Tompel Hosinuddin diusir oleh warga, kita simak videonya berikut. Hei kalian, semua yang terlibat, ini belum ada perintah pengadilan. Yang berwenang mengosongkan lahan, perintah pengadilan. Perintah pengadilan. Kamu yang kamu jangan ikutan. Mana perintah pengadilannya mana? Perintah pengadilannya mana? Saya jelaskan sekali lagi. Tidak boleh ada yang dikeluarin. Saya pasang badan. Ini negara hukum. Yang punya kewenangan memaksa mengeluarkan barang dari rumah para jikin hanyalah perintah unmanding putusan dari pengadilan. Hari ini adalah tindakan ilegal. Saya catat kalian semua. Saya tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada masalah. Diam dulu kamu. Kamu juga diam. Aku aja ngomong. Iya, kamu diam. Hanya kamu aja boleh ngomong. Saya tidak. Santai ngomong. Bukan Listo Sigit Prabowo. Ternyata aparat Anda digerakkan oleh PT Jasindo untuk ikut mengamankan tindakan Eiken Rahting. Tindakan yang menghakimi sendiri tanpa putusan pengadilan. Tindakan yang dilakukan tidak dengan mentaati hukum. Tindakan yang mencederai institusi kepolisian. Termasuk pengadilan, Pak. Pengadilan hari ini kewenangannya diterabas tanpa perintah, bahkan tanpa unmanding dari pengadilan. Ada institusi yang berani mengambil tindakan fisik eksekutorial dengan apa? Dengan mengambil langkah sendiri. Saya mengadu kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah hukum di negara kita seperti ini? Mohon maaf, saya lawyer saja yang tahu hukum diperlakukan seperti ini. Memberi penjelasan gak dianggap. Saya hanya dianggap ngomong doang, dibiarin. Tindakan tetap jalan. Ini adalah presiden buruk bagi penegakan hukum di Republik ini. Saya tidak ingin negeri ini rusak hanya ulah oknum segelintir. Jadi rekamannya masih ada. Yang di saya jatuh tadi, udah diambil. Ini masih ada ya. Saya sampai rekaman saya jatuh, desak-desak. Saya satu orang. Lihat di berapa orang nih merubuti saya semua ini. Saya perhatikan pokoknya wajahnya satu-satu. Di akhirat akan saya tuntut semua. Di dunia juga kalau ketemu kasus dengan saya, lihat saja ketik. Di kasus ini. Mau nuntut kalian semua. Jasindo jasa ngambil hak orang lain, ngangkut-ngangkut. Jasindo bukan jasa asuransi Indonesia ini praktiknya. Jasa mengeksekusi lahan tanpa putusan pengadilan. Jasa menzolimi rakyat. Dan ini saya minta direksi Jasindo, Pak Prabowo Subianto, pecat direksi Jasindo. Bukan tidak tahu. Menurut pengacara Jasindo, dia dapat kuasa dari Jasindo. Padahal kuasa pengacara yang lama itu berhenti sampai Desember 2024. Tidak tahu punya surat kuasa baru nggak untuk tindakan mengeksekusi seperti ini. Yang sampai kepada saya, korespondensi kepada saya, batasan pengacara itu hanya sampai Desember 2024. Nah, tindakan ini juga melampaui kewenangan bagi seorang advokat yang menerima kuasa untuk menjalankan kewenangan sebagai advokat sekaligus penegak hukum. Hari ini yang kita lihat, ini barbar sekali, bukan tindakan penegakan hukum ini. Luar biasa, lihat rumah yang sederhana. Jasindo itu asetnya triliunan. Jasindo itu BUMN kepada rakyat. Yang ini bangunan ini yang bangun Pak Rajikin. Dulu jauh-jauh dari Pontianak suruh kerja di Jakarta. Cuma dikasih lahan seadanya. Diperbaiki, direvisi. Ternyata sekarang diambil paksa. Tapi sabar Pak Rajikin. Insya Allah kita punya Allah itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah negara ini tidak akan diam. Karena negara ini bukan punya Jasindo doang.
negara ini juga bukan milik pengacara Jasindo. Negara ini adalah milik seluruh rakyat, ada konstitusi yang mengatur. Sekali lagi, eksekusi tanpa putusan pengadilan, bahkan tanpa unmanding dari pengadilan, semua yang terlibat, saya minta kepada Kapolri untuk diperiksa. Saya minta juga kepada peradilan untuk mengirimkan teguran kepada pihak-pihak yang terlibat, karena telah melampaui kewenangan pengadilan dalam melakukan pengosongan padahal belum ada putusan. Dan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kepada Komisioner Hak Asasi Manusia, ternyata kesimpulan dan saran dari Komnas HAM untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut karena tidak ada pertemuan ya terhadap sengketa hak keperdataan ini diabaikan oleh Jasindo dengan mengambil upaya preman, gaya paksa tanpa dasar hukum. Sekian dari saya. Nah, sahabat-sahabat pasti sudah menyimak bagaimana kemudian aduan yang dilaporkan oleh si Tompel Hosinuddin, dan yang menjadi pertanyaan lagi-lagi bahwa katanya dia memperjuangkan rakyat, akan tetapi rakyat sendiri yang mengusirnya. Dan ini bukan kali pertama, akan tetapi untuk yang kesekian kalinya. Kalau tidak salah, ini kali ketiga Hosinuddin diusir oleh warga karena yang selalu membuat gaduh dan selalu mengatasnamakan bahwa dia berbuat seperti itu dengan mengatasnamakan rakyat. Pertanyaannya, rakyat yang mana yang Anda bela? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kita lanjut ke video berikutnya. Halu klaim rugi 621 triliun di PIK, padahal tanah aja nggak punya. Lagi-lagi, Ahmad Hosinuddin bikin ulah. Kali ini, dia menggugat PIK 2 dengan klaim ganti rugi 621 triliun rupiah. Jumlah yang absurd ini bahkan hampir menyaingi skandal korupsi Pertamax yang menghebohkan publik. Tapi yang bikin ngakak, Hosinuddin sendiri nggak punya tanah di Tangerang, apalagi di PIK 2. Lalu, atas dasar apa dia berkoar-koar merasa dirugikan? Ini halu kelas berat. Proses mediasi yang seharusnya jadi ajang diskusi damai malah berakhir ricuh gara-gara Hosinuddin sendiri. Aktivis Gapapa PIK, Fritz Alorbau, menyebut sikapnya seperti anak kecil baperan. Bukannya mengikuti jalannya mediasi dengan baik, dia malah datang terlambat dan langsung bikin gaduh. Ketika giliran pihak PIK 2 dan PSN berbicara, dia terus memotong dan membantah, seolah-olah sengaja mau membatalkan jalannya mediasi. Pendukung PIK dan PSN kesal, menegurnya, tapi dia malah makin ngamuk. Akhirnya, mediasi bubar. Gugatan ini jelas janggal. Angkanya nggak masuk akal, klaimnya nggak berdasar. Ini bukan perjuangan hukum, tapi lebih mirip trik cari untung atau bikin gaduh untuk kepentingan tertentu. Kalau benar ada hak yang dirugikan, buktikan dengan fakta, bukan drama. Bukan omong-omong doang. Ya, kami dari tim kuasa hukum Wijaya dan Mahkota, dengan tim ada beberapa orang yang masih ada di bawah lagi. Tim kita yang belum nyampe, ada beberapa orang, ya sekitar 50 orang. Jadi kita akan kawal terus persidangan ini sampai selesai ya. Jadi saya bersama dengan umum Maluku Utara Bersatu. Silakan. Terima kasih teman-teman media. Para ketum Basmi Utara Bersatu, Kadiskum di sini ada memang sudah datang. Kami di sini untuk mengawal proses persidangan. Semoga hari ini persidangan bisa lancar. Oke, terima kasih banyak, sukses selalu. Pres, gimana Pres? Ya, kali ini kami datang untuk mengawal sidang yang ada. Jadi semoga berjalan lancar dan semua berjalan efektif. Oke, Mas Kona dan Wijaya harus menang. Siap. Nah, saya ada di Pengadilan Negeri. Tadi saya mengikuti secara langsung dari awal hingga akhir proses mediasi antara pihak PIK maupun timnya, tidak salah 8, dengan pihak daripada Said Didu dan Edi Mulyadi lain-lainnya. Nah, sempat gaduh. Gaduh itu bukan dibuat oleh tim daripada tergugat dalam hal PIK, ya, tapi dibuat langsung oleh Hosinuddin dan kawan-kawan. Kenapa? Tadi diskusi atau sementara berbicara tentang bagaimana agar mediasi ini berjalan baik. Pihak mediator sementara berbicara, terus dipotong oleh si Hosinuddin. Yang berikut, ketika Hosinuddin diberikan kesempatan berbicara, ia berbicara, tidak ada satupun yang memotong pembicaraan, ya. Dari pihak PIK tidak ada satupun, kuasa hukumnya tidak ada satupun yang memotong-motong pembicaraan. Tetapi ketika pihak tergugat dalam hal ini pihak PIK berbicara, dipotong terus oleh Hosinuddin. Artinya Hosinuddin ini tidak punya etika, sehingga
Daka, pembela daripada pekerja PIK 2 ini angkat suara. Mereka meminta agar Kojenudin diam dulu, semua berbicara selesai, barulah Kojenudin masuk. Artinya memberikan kesempatan kepada pihak PIK untuk berbicara. Bukan hanya Kojenudin saja yang mau dominan, seakan-akan dia yang paling hebat di dalam. Jadi yang buat gaduh ini bukan pihak-pihak daripada PIK, tetapi pihak-pihak daripada Kojenudin itu sendiri. Nah, sahabat-sahabat sekalian, cukup sudah bahwa apa yang dipertontonkan oleh si Tompel Hosinuddin ini wajar dirasakan oleh dia, karena selama ini dia bertugas untuk membuat gaduh, termasuk si Said Didu dan Roy Suryo ini. Dan Fritz Alorboy mempertegas bahwa percobaan mediasi yang dilakukan oleh PIK 2 dan si Tompel Hosinuddin ini tidak membuahkan hasil, karena yang buat gaduh sendiri itu adalah si Tompel Hosinuddin. Dan Fritz Alorboy mempertegas bahwa si Tompel Hosinuddin ini orang yang tidak memiliki etika. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.